semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Juventus inginkan Gabriel Jesus, tapi Juventus dikabarkan berminat mendatangkan Gabriel Jesus dari Manchester City. Namun statusnya dipinjam lebih dulu dengan opsi pembelian di akhir musim. Diberitakan Calcio Mercato, Juventus memilih langkah tersebut karena situasi finansial saat ini berat untuk memboyong langsung penyerang asal Brazil itu ke Turin secara permanen. Merujuk Transfermarkt, nilai pasar Jesus mencapai 60 juta euro. Apalagi ia juga masih muda, yakni baru 24 tahun. Jika jadi direkrut, tentu bisa menjadi rencana jangka panjang Bianconeri. Selain itu, ia juga versatil dalam penempatan posisi. Jesus memang dikenal sebagai penyerang tengah, namun tak canggung juga beroperasi dari sektor sayap. Catatan golnya di musim lalu membuktikan hal tersebut. Ia mencetak 12 gol dari 38 laga sebagai penyerang tengah dan 2 gol dari 3 laga sebagai penyerang kiri. Kelenturan posisi bermain ini menguntungkan bagi Jesus, mengingat pelatih Juventus Massimiliano Allegri dikenal menyukai pemain serba bisa. Kehadirannya bisa menambah opsi lini depan yang di musim lalu banyak bertumpu pada Cristiano Ronaldo dan Alvaro Morata. Jesus sudah 4,5 musim bermain di Manchester City, namun tak pernah terlihat sebagai penyerang utama. Di musim lalu, saat Sergio Aguero banyak menepi karena cedera, Pep Guardiola selaku manajer tak jarang lebih memilih Kevin De Bruyne atau Bernardo Silva sebagai penyerang. Ederson dan Gabriel Jesus ketinggalan Community Shield. Manchester City akan tampaki perpilihan nomor 1 mereka dan satu-satunya striker untuk pembukaan musim pada bulan Agustus. Dengan skuad akan kembali ke pelatihan tim utama minggu depan. Pep Guardiola mengatakan sudah mulai menyusun rencana awal mereka untuk mempertahankan mahkota Liga Premier mereka untuk ketiga kalinya. Namun turnamen musim panas di kejuaraan Eropa dan Copa America akan menyebabkan sedikit masalah dan sakit kepala seleksi untuk staf pelatih. Dengan 2 bintang dipastikan akan absen bentrokan dengan Leicester City di Wembley pada 7 Agustus. Baik Ederson dan Gabriel Jesus akan melewatkan tradisi pembukaan musim melawan pasukan Brendan Rodgers. Duo Brazil itu akan bergabung dengan skuad Manchester City lainnya pada 8 Agustus. Menjelang pertandingan pembuka Liga Inggris melawan Tottenham pada 15 Agustus. Diperkirakan akan ada penundaan serupa untuk perwakilan Manchester City di kejuaraan Eropa, terutama kontingen Inggris yang mencapai final turnamen melawan Italia. Ini akan melibatkan John Stones, Kyle Walker, Phil Foden, dan Raheem Sterling. Namun para pemain memiliki opsi untuk kembali lebih awal dari liburan mereka jika mereka mau, dan ini tetap menjadi kemungkinan bagi sebagian orang. Prediksi Premier League 2021-2022, Man City dan Liverpool favorit juara. Pandit sepak bola Inggris John Barnes memprediksi Manchester City dan Liverpool akan menjadi favorit juara Premier League musim 2021-2022. Sementara Chelsea dan Manchester United juga akan bersaing. 2 musim terakhir persaingan gelar juara Premier League nampak lesu, bahkan ketika musim belum berakhir. Setelah Liverpool unggul jauh pada musim 2019-2020, Man City melakukan hal yang sama pada musim 2020-2021. Namun menurut John Barnes, situasi itu mungkin berbeda pada musim 2021-2022, sebab dia melihat Liverpool akan kembali dalam persaingan gelar juara. Man City tidak akan meraih gelar juara dengan mudah lagi. Liverpool kesulitan mempertahankan gelar juaranya pada musim 2020-2021 lalu. Namun dengan kembalinya Virgil van Dijk dari cedera parah, John Barnes memprediksi Liverpool akan kembali menjadi favorit juara seperti 2 musim yang lalu. Saya pikir Man City dan Liverpool akan menjadi 2 tim teratas. Chelsea akan kuat dan Manchester United tidak akan ketinggalan jauh, kata John Barnes dikutip dari Football London.
Man City masih akan menjadi favorit, tetapi Liverpool akan menekan mereka dengan lebih dekat daripada musim lalu. Liverpool punya beberapa pemain baru dan Virgil van Dijk telah kembali, kata Jones Barnes. Van Dijk telah menjadi faktor yang sangat krusial bagi Liverpool. Sang bek tengah tampil sangat dominan pada musim 2019-2020. Selain Van Dijk, The Reds juga punya tenaga baru di lini belakang, yakni Ibrahima Konate yang diberi dari RB Leipzig. Man City mengesampingkan pengejaran striker Southampton. Sumber Manchester City telah mengesampingkan kepindahan penyerang Southampton Danny Ings musim panas ini, menurut laporan terbaru. Tim asuhan Pep Guardiola dilaporkan telah menanyakan tentang pemain berusia 28 tahun itu, tentang kemungkinan transfer menjelang musim depan. Dengan Danny Ings baru-baru ini menolak untuk memperpanjang masa tinggalnya di St. Mary, di tengah minat dari beberapa klub papan atas Liga Premier. Lebih lanjut dilaporkan bahwa bos Manchester City Pep Guardiola menganggap Danny Ings sebagai penyerang kejam di dalam dan di sekitar kotak penalti. Selain itu, disebutkan bahwa Ings berada di daftar keinginan tim Manchester jika mereka gagal mencapai kesepakatan untuk jimat Tottenham Harry Kane. Namun, menurut dari The Sun, sumber Manchester City telah mengesampingkan kepindahan Danny Ings dan masih memprioritaskan pembelian Harry Kane musim panas ini, meskipun keinginan Daniel Levy untuk mempertahankan bintangnya menuju musim depan. Klub dapat ditarik ke dalam pertempuran panjang untuk Kane yang telah memilih Manchester City sebagai tujuan pilihannya. Setelah pertempuran panjang dengan cedera, Danny Ings telah membuktikan garamnya di papan atas Inggris setelah kampanye bintang lainnya dengan The Saints. Meskipun dikaitkan dengan orang-orang seperti Antoine Griezmann dan Robert Lewandowski dalam seminggu terakhir, sumber klub telah mengkonfirmasi bahwa Kane tetap menjadi pilihan favorit hierarki Etihad, sebagian besar karena keinginan Pep Guardiola untuk bekerja dengan Kapten Inggris.